Hai Sobat Aryaksa, Aparungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Robi. Saya Dia. Selamat datang di podcast perdana kami, Podcast Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat. Nah, hari ini Sobat, kita sudah kedatangan dua tamu yang sangat istimewa dan juga sangat luar biasa. Yaitu yang pertama, kita sambut ada Bapak Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Dr. Insinyur Haji Musyafirin MM. Selamat datang Bapak, apa kabar Bapak izin? Alhamdulillah, berbaik. Siap Bapak. Sehat selalu. Kemudian setelah bintang tamu yang pertama, Bapak Bupati, saya ingin mempresent bintang tamu yang kedua yang tidak kalah hebat. Jadi gini Di. Kalau bintang tamu yang pertama kan ini kita baru pertama kali ketemu ya. Iya Robi. Kalau bintang tamu yang kedua kita hampir setiap hari ketemu. Siapa itu Robi? Oke, kita sambut Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, Ibu Dr. Titin Herawati Utara, SHMA. Ya, halo, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Terima kasih juga ini Bapak berkenan hadir, Pak Bupati di sela-sela kesibukannya. Ya, sebuah kehormatan juga bagi kami Ibu dapat berkenan hadir di episode perdana podcast Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat ini. Ya, ini episode pertama kita ya. Iya. Dan langsung mengundang ke Pak Bupati juga. Iya, jadi langsung gongnya. Iya. Luar biasa. Saya juga terima kasih bisa diundang. Terima kasih Bapak. Dan yang pertama, terima kasih banget. Ya, sama-sama Bapak. Mudah-mudahan ada manfaat. Amin, amin. Nah Sobat, berhubung kita sudah kedatangan dua tamu yang sangat istimewa dan sangat luar biasa ini, jadi apa sudah tergambar apa topik ataupun tema yang akan kita bahas pada kali ini? Apa tuh topiknya ya? Nah, jadi kita akan membahas terkait sinergitas yang terjalin antara pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan juga Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dalam hal pembangunan di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat kita yang tercinta ini. Iya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh Bapak dan Ibu, jadi kita akan menggunakan kesempatan emas ini untuk mengulik sedikit lebih jauh terkait kehidupan dari para pimpinan kita. Nah, sebelum melangkah jauh, maka Bapak, kami sebagai masyarakat biasa pun juga akan bertanya Bapak izin, bagaimana sih suka dan duka Bapak selama menjabat sebagai Bupati di daerah Kabupaten Sumbawa Barat ini? Izin Bapak, mohon dijelaskan sedikit. Iya. Jadi alhamdulillah tentu motivasi kita maju menjadi kepala daerah. Kebetulan saat itu juga saya jadi sekda. Dan masih 11 tahun lagi pensiun. Tetapi ya semangat kita ingin merubah kondisi daerah ini, ya kami termotivasi untuk menjadi kepala daerah. Alhamdulillah tahun 2015 mengikuti pilkada dan kemudian amanah itu diberikan pada kami dan sekarang sudah masuk tahun ke-9, tahun terakhir, karena memang mestinya 10 tahun tapi karena ada pilkada serentak jadi jabatan kami ya kurang 1 tahun. Ya suka dukanya tentu banyak sekali, tantangannya banyak sekali, tetapi ya karena niat kita memang untuk memperbaiki, untuk merubah sesuatu yang kurang baik menjadi lebih baik, akhirnya kita tetap istiqomah untuk menjalankan amanah ini. Luar biasa. Memang ternyata di setiap suka pasti ada dukanya juga, Pak. Di setiap ini perjalanan hidup juga tidak terlepas dari duka, walaupun di depannya Bapak terlihat suka-sukanya saja, dan juga di belakangnya tetap ada duka-dukanya juga yang terkandung di dalamnya, seperti itu. Ya kita sukanya, kita jalani mengalir. Enjoy gitu saja ya Pak. Ya kita bisa hampir setiap saat bisa bertemu. Kadang-kadang ya ngantor sampai jam 5 sudah sampai sudah ditunggu lagi. Jadi hampir tidak ada kesempatan. Tapi kalau itu akan menjadi beban, itu juga tidak bisa. Karena memang sudah resiko menjadi pemimpin untuk didatangi, untuk tempat berkeluh kesah, dan kami sangat menikmati itu, situasi silaturahim yang begitu frekuensinya sangat tinggi, sangat sering ya. Iya, sangat tinggi. Harus selalu punya waktu untuk masyarakat ya Pak ya. Jadi subuh, sholat subuh sampai ke sekongkang sana saya jadi kalau sholat subuh 1,5 jam sebelum masuk waktu saya bisa keluar dari rumah. Saya nikmati situasi itu.
sambil bisa menanyakan apa yang menjadi kekurangan mereka segala macam. Ya, prinsipnya kita betul-betul kemudian 5 tahun pertama hak-hak dasar itu bisa terpenuhi. Dan ketika ini kita perjuangkan hak-hak dasar ini, ya ternyata di situ banyak sekali. Sukanya itu banyak sekali gitu. Sekali ya. Nah dukanya ya ada sih. Itu kalau hanya soal persepsi sebetulnya. Siapa Pak? Ya ada caci maki, ada apa. Memang resiko pejabat publik itu seperti itu. Betul sekali. Saya anggap biasa-biasa aja lah. Siapa Pak? Betul. Kita langsung alihkan ya kepada Ibu Kajari. Yeah. Jadi untuk Ibu Kajari sudah berapa lama menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat? Nah, ini kemudian ada kesan tersendiri nggak buat Ibu mengenai Kabupaten Sumbawa Barat ini gitu? Yeah. Mengingat kan Ibu sudah lama bertugas di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan pernah bertugas di tempat yang berbeda-beda ya Bu ya? Iya betul. Ya, terima kasih Robi. Mungkin ini sudah sering sih Pak saya ceritakan ke teman-teman di kantor gitu. Bahwa pertama kali mendapatkan SK untuk menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat itu karena mungkin memang nilai geografi saya tidak bagus. Saya baru tahu pertama kali kalau NTB itu ternyata tidak hanya Pulau Lombok. Iya, ternyata ada Pulau Sumbawa juga. Dan ya ternyata kan? lebih besar ya Bu ya. Iya, dan saya juga kebetulan dalam penempatan saya sebelumnya hanya di Jawa terus, jadi ini penempatan pertama kali di luar Jawa. Tapi ternyata seiring jalan, kebetulan juga pertama kali berinteraksi dengan Forkompinda, saya ingat betul ada pertemuan juga dengan Pak Bupati, berkenalan, beliau sangat humble, mengayomi dan memberi ruang juga untuk kita dapat menjalin satu koordinasi yang baik, sehingga ya otomatis semakin membangun optimisme ya. Dan ternyata anggap saja memang ke Sumbawa Barat ini untuk healing ya kan. Karena suasananya memang indah sekali dan tidak perlu jauh kan kita. 5 menit dari sini kita sudah bisa menikmati sunset yang terindah di Poto Batu. Jadi otomatis saya berbangga dan di kabupaten yang masih cukup usianya masih muda ini ternyata pembangunannya juga sudah luar biasa dan di bawah kepemimpinan Pak Bupati, Pak Dr. Musyafirin memang saya melihat meskipun beliau itu mungkin bukan generasi Gen Z ya Pak, tapi cukup bisa update ya, mengikuti perkembangan zaman. Pasti setiap daerah meninggalkan suatu kesan khusus tersendiri di benak Ibu. Pasti, ya. Tapi untuk saat ini memang yang paling berkesan Sumbawa Barat karena paling jauh ya. Tapi paling jauh itu terasa akhir-akhir ini Pak. Saya mulai ini, kalau misalnya ada DL atau dinas luar yang beberapa hari itu, agak mulai kangen juga ya. Mulai kangen, beberapa hari udah lama nih enggak menikmati keindahan KSB gitu. Nah kita kembali lagi ke Bapak Bupati yang terhormat nih Bapak. Saya mau nanya sedikit terkait apa saja sih komitmen serta kiat-kiat yang Bapak pegang selama menjabat sebagai orang nomor 1 di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat ini. Bisa diceritakan sedikit Bapak, mohon izin. Yang pertama sebetulnya yang ingin kita capai pada periode 5 tahun, karena kita memang tidak ada niat untuk maju 2 kali pada macam periode pertama. Jadi bagaimana hak-hak dasar masyarakat ini bisa terpenuhi. Itu aja yang ada. Bagaimana mereka bisa BAB pada tempatnya. Kemudian bagaimana kebutuhan air bersihnya tercukupi. Bagaimana mereka bisa menikmati makanan yang sehat gitu, air bersih yang dikelola. Yang kecil-kecil bagaimana dia bisa sampah dibuang pada tempatnya, kemudian limbah-limbah cair rumah tangga bisa tertangani dengan baik. Hanya itu dia. Kita memastikan bahwa mereka bisa makan, kemudian mereka bisa hidup di lingkungan yang sehat. Ya itu aja kan.
Dan itu ternyata dengan metode-metode yang kita pakai, menggerakkan partisipasi masyarakat, kolaborasi, bahkan dengan APH, dengan Babinsa, dengan Babin Kamtipmas, dengan aparatur sipil di lingkungan masing-masing. Ini bisa kita capai, bisa kita, dan penghargaan dunia juga, jangankan nasional, terhadap apa yang kita usahakan ini, alhamdulillah. Gitu. Nah, tinggal sekarang ya tentu penerus kami ini harus bagaimana keberlanjutan ini. Karena mempertahankan ini lebih susah daripada kita mewujudkan itu. Dan 5 pilar tadi yang saya sampaikan menjadi kebutuhan mendasar masyarakat itu sudah kita capai, tinggal ini harus dipertahankan. Jadi kebiasaan sampah harus dikelola dengan baik, jangan buang air sembarangan. Jadi sekarang alhamdulillah kali-kali sudah bersih, pantai-pantai sudah bersih. Kalau dulu kan di tempat itu dia jorok sekali gitu. Alhamdulillah. Periode kedua, nah jadi berkaca pada kehadiran PT Newmont Nusa Tenggara saat itu, jadi tahun 2016-2017 Maluk itu seperti kota mati, tidak ada aktivitas. Nah sehingga disitulah dia muncul pemikiran, bagaimana kalau tambang ini, cadangan ini habis, mau diapakan daerah ini? Ini yang jadi masalah yang kita pikir. Sehingga mau tidak mau, walaupun cadangan produksi emas tembaga itu habis, tetapi bagaimana supaya industri ini tetap berlanjut. Salah satu caranya itu bagaimana pembangunan smelter itu harus bisa diwujudkan. Nah, kemudian bagaimana ada kawasan industri di Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan cikal bakal pertama adalah smelter. Kemudian kawasan industri kita sudah mampu kita cadangkan, dalam tata ruang juga sudah berhasil kita. Nah kemudian smelternya sudah ada. Kemudian bagaimana supaya pabrik-pabrik lain, investor-investor lain itu bisa datang mengisi ruang kosong di kawasan industri itu. Nah tentu dia butuh akses. Tidak mungkin lah orang akan datang 6-7 jam datang berinvestasi, tidak mungkin. Makanya harus ada bandara itu. Sehingga tentang kendali ini betul-betul bisa diperpendek. Nah infrastruktur dasar ini kan sudah terpenuhi. Nah periode selanjutnya sekarang secara dokumentasi administrasi kawasan industri Sumbawa Barat itu sudah masuk dalam RPJM nasional. Kemudian juga masuk RPJP 2045. Nah tinggal nanti pemimpin yang akan datang tinggal mengundang investasi. Nah menunjuk siapa pengelola kawasan industri, aksesnya sudah ada, insya Allah bandara itu komisioningnya mungkin bulan Mei sudah bisa dioperasikan secara komersial. Jadi usaha kita ya sudah. Alhamdulillah. Bisa lebih gampang pulang kampung lah kita. Iya, betul. Lebih mudah lah kita kemana-mana aksesnya. Itu cuma berapa menit itu. Itu kalau Denpasar mungkin cuma 20 menit dari situ. Betul. Diakses. Apalagi kalau ada direct ke Jakarta, Pak. Iya. Kelompok kan begitu diambil lancang-lancang nyampe langsung gitu. Tapi itu niat kita sehingga kawasan industri ini bisa terwujud. Ya. Kawasan industri ini kan itu sudah ada industri utamanya. Nah, tinggal nanti limbah-limbah daripada industri dibutuhkan pabrik baru. Umpamanya di situ akan melahirkan fosfat. Jadi harus ada pabrik pupuknya. Ada hasil kabel, ya mungkin dia tembaga ini bisa dibuatkan pabrik kabelnya. Nah, yang paling penting bahwa kawasan itu sudah masuk, sudah ada tanahnya. Cadangan tata ruangnya memungkinkan, RPJM nasional sudah masuk 2024-2029 sudah kita pastikan masuk, kemudian di RPJP 2045 juga sudah masuk, bandaranya sudah ada. Nah tinggal tentu dukungan dari seluruh masyarakat. Hanya itu komitmen saya, dan selesai saya karena 2029 selesai Batu Hijau ini, tidak ada lagi dia cadangan, kita punya cadangan habis, tetapi kita sudah jadi
cadangan emas tembaga dimanapun, bahkan bukan saja di Pulau Sumbawa, di tempat lain pun nanti akan dikelola di sini. Jadi tetap hidup dia. Tetap hidup ya. Jadi sudah dipikirkan ya dari hulu ke hilir ya, semua berkesinambungan. Itu ya. yang menjadi tanggung jawab saya. Sehingga ketika kita bersepakat membangun kawasan industri, itu kejaksaan di depan. Pada saat kita merancang ini, termasuk juga dari kepolisian juga, kita rancang. Karena ini kita persiapkan masa depan KSB setelah dia cadangannya habis. Betul. Oke, jadi way out-nya sudah dipikirkan ya, sampai jauh ke sana, begitu visionernya Iya, Bapak ya. memang ya ini pemikiran kalau teman kita yang kemarin 2 hari yang lalu datang, apa yang kita lakukan ini itu baru sempat dipikirkan 20 tahun mendatang, baru dipikirkan, tapi kita sudah berpikir sekarang. Wah, luar biasa sekali. Luar biasa pimpinan. Sangat bangga menjadi podcaster pada hari ini. Iya, Bisa kedatangan mendengarkan langsung gitu, dan juga penjelasan dapat Bapak. menyerap nilai-nilainya juga ya Rob ya. Oke. Sangat menginspirasi ya. Oke, tadi kan sudah dijelaskan, wah panjang lebar mengenai komitmen dan kiat-kiat Kiat-kiatnya. Bapak Bupati selama menjabat sebagai Bupati Sumbawa Barat ini. Lalu kemudian untuk Ibu Kajari, apa saja sih program-program kejaksaan yang selama ini bekerja sama dengan Pemda, khususnya di Sumbawa Barat ini? Iya, jadi kalau kejaksaan saat ini itu kan kita sebagai aparat penegak hukum tentunya diharapkan oleh masyarakat itu berfungsi tidak semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah. Jadi sekarang tugas pokok fungsi jaksa semakin luas, semakin banyak dan diharapkan bermanfaat ya bagi wilayah di mana kita ditugaskan. Nah, waktu itu begitu saya datang di Kabupaten Sumbawa Barat, ada sesi khusus berdiskusi dengan Pak Bupati. Saya sampaikan ide gagasan, kegiatan-kegiatan, program-program khusus yang sekiranya dapat kita, Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, memberikan satu kontribusi agar Kabupaten Sumbawa Barat itu bisa lebih pesat dalam segala bidang. Nah, sehingga di dalam kurun waktu 2 tahun saya di sini, dengan tentunya dukungan Bapak Bupati, kita banyak sekali, Robi, dan dia kita punya kegiatan di sini. Ya, ini ada sedikit catatan kecil kita, kontribusi kita dalam sekitar 2 tahun ini. Di antaranya ada kita bentuk tim Jaksa Jaga Desa ya, Jaga Desa. Jadi Jaksa Garda Desa sebenarnya singkatannya. Itu dari 64 desa di Kabupaten Sumbawa Barat, kita sudah lakukan pendampingan khusus dalam rangka penggunaan anggaran dana desanya, karena untuk menghindarkan para kepala desa itu berhadapan dengan hukum. Jadi untuk mengedukasi, maka kita tidak hanya melakukan penghukuman, tapi melakukan pendampingan dan membimbing bagaimana mereka menggunakan anggaran untuk mengawasi juga. Nah, itu sampai saat ini Pak, izin kita sudah menyelesaikan 48 desa. Kemudian untuk proyek strategis daerah, ya tentunya itu juga tidak terlepas dari dukungan Bapak Bupati, yang waktu itu dari hasil diskusi kita, beliau juga menyetujui untuk mengeluarkan surat keputusan PSD atau proyek strategis daerah terhadap proyek-proyek yang memang dipandang akan memiliki fungsi penting bagi pertumbuhan wilayah tersebut, dan ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Untuk tahun lalu kita ada 10 program proyek strategis daerah, sementara untuk tahun ini 29 proyek strategis daerah yang didampingi. Ini baru mengenai PSD Bapak. Belum yang lain, betul.
Iya, belum lagi ada pendampingan. Kalau yang dimaksud Pak Bupati, pendampingan mandiri itu adalah pendampingan yang dilakukan oleh tim Datun. Tim Datun juga bekerja luar biasa melakukan pendampingan. Setidaknya di tahun 2023 itu ada 58 kegiatan yang didampingi, sedangkan untuk di tahun ini ada 64 kegiatan. Belum lagi ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara khusus yang hanya kita punya nih Pak, tidak di wilayah lain, yaitu sosialisasi terhadap para kepala OPD, ya, dilakukan kepada 42 kepala OPD. Kemudian ada kegiatan-kegiatan seperti tim-tim khusus, ada pengawasan peredaran pupuk bersubsidi, ada pelaksanaan DPHJHT, ya itu memang yang luar satu ini apa yang saya merasa luar biasa dari Pak Bupati adalah Pak Bupati itu adalah orang zaman old tapi pola berpikirnya sudah semakin ke depan, semakin maju, semakin maju. Karena setiap saya mengajukan usul Pak, bagaimana kalau kita membuat tim ini? Karena nanti fungsinya begini, beliau selalu terbuka untuk diskusi dan selalu mindsetnya itu memang open mind gitu. Jadi Oke Bu, oke saya dukung, bagus gitu. Dan memang betul, jadi para kepala OPD benar-benar menindaklanjuti sesuai arahan Pak Bupati untuk berkolaborasi dengan kita. Sehingga sekarang bisa dilihat oleh masyarakat, bisa juga dilihat dari medsos, di TikTok, bahwa Kabupaten Sumbawa Barat makin keren ya Pak, udah menyalip udah mendahului pembangunannya daripada wilayah-wilayah kabupaten di sekitarnya. Sekarang kalau di syuting pakai drone dari atas ya sudah mulai terlihat Bu ya. Betul. Jadi pembangunannya sudah ya objek-objek vitalnya luar biasa. Betul. Bendungan yang skala nasional aja kita punya berapa ya Pak ya? Ada Bintang Bano, ada Tiu Suntuk, ya. Dan itu tidak semua wilayah punya. Dua bendungan besar. Iya. Coba ada dua itu sudah kita banjir kita. Iya, dan samping irigasi betul. Bisa dia mengendali banjir. Iya, karena sekarang ini dengan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan, kalau seandainya kepala daerah tidak mendukung, itu kita juga tidak bisa masuk untuk membangun suatu sinergitas. Nah, ini keberuntungan kita di Kabupaten Sumbawa Barat, Pak Bupati juga memberikan ruang untuk kita membuat satu program-program yang efeknya juga luar biasa, ada yang sifatnya preventif, ada yang sifatnya juga penindakan, yang cukup komprehensif ya Pak ya dari segala sisi gitu. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak ini Pak Bupati terhadap dukungan-dukungannya juga dan kesempatan yang diberikan kepada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat pada kesempatan podcast kita ini, agar memang tujuannya agar masyarakat juga terinformasi bahwa Pak Bupati tidak duduk diam, ya. Jadi dengan tangannya banyak mengeluarkan SK-SK yang kemudian punya efek yang luar biasa terhadap pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat. Dan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat meskipun dengan keterbatasan sumber daya manusianya juga, kita alhamdulillah bisa memberikan satu dorongan terhadap pembangunan wilayah. Itu dia dan Robi. Memang ternyata Kejaksaan juga memiliki banyak program-program yang mungkin tidak diketahui secara umum, tapi betul. Efeknya luar biasa. Betul. Dan program kita juga banyak yang unggulan ya, karena memang kita tidak boleh berperforma biasa-biasa aja. Karena Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat itu sudah mendapat predikat wilayah bebas dari korupsi WBK, Bapak. Diharapkan tahun ini mungkin kita bisa meningkatkan ke predikat WBBM. Dan tentunya itu maka kita harus punya unggulan-unggulan apa sih sebetulnya yang sudah kita berbuat gitu. Gitu. Nah,
Karena kita sudah mulai tergambar nih, Robi, sinergitas yang Betul, terjalin. betul. Nah, jadi kita mulai melangkah ke tema utama kita, yaitu bagaimana sinergitas yang terjalin antara pemerintah daerah KSB dengan Kejari KSB dalam hal pembangunan di wilayah Sumbawa Barat kita yang tercinta ini. Maka dari itu, mohon pandangannya Bapak Bupati serta Ibu Kajari. Mungkin dimulai dari Bapak Bupati, mohon izin Bapak. Baik. Ya, sinergisitas ini dan kolaborasi itu satu hal keniscayaan, harus ya. Nah, kalau KSB sebagai pemerintahan yang sangat terbuka, itu pengakuannya juga dari dunia. Jadi open government partnership. Kita sudah di Korea Selatan, sudah ke Estonia, Eropa Timur. Kemudian nanti di bulan Februari 7 sampai 8 itu di Filipina. Itu mereka mengakui bahwa kita bersinergi gitu. Apalagi dengan pilar utama ini. Ya, Pak ya. Iya. Dengan pilar utama ini paling penting. Ada dengan polisian. Karena ini kan Forkopimda. Ini yang paling penting. Dan itu juga kita ditambah dengan social society, kemudian dengan LLSM, NGO, masyarakat segala macam itu harus sinergi. Nah, terkait dengan sinergisitas dengan khusus dengan jajaran kejaksaan itu 2 tahun ini memang itu puncaknya. Ini sangat luar biasa percepatannya. Iya, sehingga kita ini contoh kita Ibu Kejari kita koordinasi bagaimana kalau kita buat balai repulung untuk program jaga desa. Saya tidak pikir-pikir itu, langsung kita sudah cari tempat segala macam. Bagaimana kalau KSB ini mirip orang Jawa, Bapak. Jadi rasa ewuh pekewuh, terus malu kalau datang ke kejaksaan. Maka harus kita buatkan satu ruang khusus. Betul. Dan Bapak waktu itu memang luar biasa, Pak Bupati langsung, oke Bu, kita bangunkan rumah Rapulung untuk tempat berkonsultasi para kepala desa, biar suasananya itu nyaman, enak, begitu. Karena pernah kita buat di kantor apa itu? Kita jajarkan dia, karena ke sini mungkin agak susah juga di sini mungkin didatangi karena kalau datang ke sini masyarakatnya menganggap terperiksa. Betul juga. Jadi takut ya Pak. Kantor daerah di Seda. Ternyata juga enggak bisa sebelum beliau. Akhirnya beliau memilih tempat yang paling netral lah, rumah sendiri. Dan gitu. banyak kafenya Pak, bisa jajan. Jadi memang hal-hal seperti ini memang ya kalau ndak diaripi dibijaksanai apa sih sebetulnya yang menghalangi sehingga mereka mau konsultasi aja padahal disiapkan tempat ndak mau, ternyata memang harus di tempat-tempat yang informal itu yang dibuat oleh beliau. Jadi saya setuju. Nah, itu yang tadi disebutkan sudah 48 desa. Betul. Iya, dan para dan kades untuk memang pendampingan ini sangat luar biasa. Dan para kepala desa memang menyatakan ternyata Pak, Bu, kita lebih senang Bu kalau di sini gitu. Biasanya mereka diundang lebih mudah datang. Alhamdulillah. Tidak ada korban gitu. 2 tahun terakhir ini dari yang menimpa kepala desa. Tidak ada. Termasuk juga opini. Betul. Karena ada penyuluhannya segala macam. Jadi bagusnya juga memang para kepala desa juga luar biasa Pak, punya satu sikap mental yang memang ingin lebih tertib. Jadi ketika kita memberikan treatment melalui program jaga desa ini, para kades juga menyambut baik. Jadi sehingga memang tidak adanya perkara tipikor yang menyangkut anggaran dana desa itu tidak semata-mata karena kejaksaan karena fokus pada pencegahan, kemudian berarti para kades memang kemudian tidak kita jadikan objek, itu tidak. Tapi memang secara nyata ada satu perkembangan yang para kades memang memperbaiki diri dalam penggunaan ADD. Betul. Jadi
sudah ada korban di pihak desa. Kalaupun ada, tercatat ada 2, tetapi tidak ada hubungan dengan Anggaran jabatan desa. kepala desanya. Iya, dia memang pribadi mengelola aja. PBDes, tidak. Iya, betul Bapak. Itu yang kita syukuri. Di OPD juga seperti itu, alhamdulillah. Nah, yang paling penting juga belanja-belanja pembangunan ini semakin efisien. Karena ada kontrol. Jadi ada pendampingan di efisiensi, efektivitasnya. Walaupun memang ada yang molor apa segala macam, tetapi yang lari itu tidak ada. Oh iya. Dan gitu. satu lagi Pak, Kabupaten Sumba Barat diajukan menjadi salah satu kabupaten yang menjadi pelopor bebas korupsi. Kabupaten percontohan. Percontohan. Ya. Nah, gitu deh. Oleh karena itu. Iya. Juga temuan Itu ya. BPK makin kecil itu pun paling hanya kelebihan bayar dan segala macam ya Pak ya, tidak ada satu temuan yang Akhirnya kedepannya ini tentu akan semakin baik. Gitu. Amin. Ya. Nah, itulah yang saya bilang. Jadi kalau sinergisitas kita ini ya di dalam tukar menukar data, kita ini kan daerah pariwisata contoh. Bu, kalau terus begini ulah-ulah masyarakat ini saling klaim masalah tanah, tidak akan ada pembangunan ini saya bilang. Iya, betul. Investasi tidak akan datang, investor tidak akan mau datang pariwisata. Kalau sudah dia beli tanah di sini, ada orang lain mengklaim, kapan mau selesai? Ayo tolong bantu ibu, jalan. Nah, itu contoh-contoh kita tukar-menukar informasi seperti itu. Ya, pendampingan tadi sudah disebutkan oleh beliau untuk kepala desa, kemudian untuk untuk OPD, kemudian bagaimana pengelolaan aset desa, sertifikasi. Betul. 16 sekarang sudah 29. Dulu susah sekali Pak, tapi begitu kita bersinergi ternyata ini semakin hari semakin banyak gitu yang bisa aset-aset kita yang bisa kita sertifikat. Betul. Total program sertifikasi aset ini jadi Diah dan Robi kita sudah berjalan 2 tahun ini, iya. Karena Kabupaten Sumba Barat adalah kabupaten baru yang baru merupakan pemekaran, berpisah dari Kabupaten Sumbawa itu sekitar 21 tahun yang lalu ya Bapak ya. Betul. Iya. Baru kemarin kan kita harlah 21. Ya. Jadi baru 21 tahun yang lalu. Sehingga otomatis gini. Pemikiran saya waktu itu kita itu kalau membuat satu dukungan program dengan memanfaatkan baju kita sebagai aparat penegak hukum itu harus tepat sasaran. Nah, Kabupaten Sumba Barat salah satunya karena wilayah ini baru, maka salah satunya adalah belum adanya sertifikasi aset. Maka sejak saya datang di tahun 2023 kita buat tim sertifikasi aset yang bekerja sama dengan Pemda khususnya yaitu memang bidang aset di DPKAD dengan dibantu kerjasama juga dengan teman-teman di BPN. Jadi dalam 2 tahun ini di tahun pertama kita berhasil menyelesaikan 58 sertifikat. Untuk tahun ini Bapak kita 64 sertifikat. Sudah 122 itu. Iya, betul. Sudah 122 sertifikat di 2 tahun ini. Luar biasa. Ya. Dan ini jika konversikan dalam nilai rupiah, berarti aset yang berhasil kita selamatkan di tahun lalu kita sudah di sekitar 58 miliar ya. Untuk di tahun ini sekitar 23 miliar. Jadi memang luar biasa, banyak sekali. Namun demikian ya itu tadi kembali lagi, itulah sinergitas. Betul. Ini tidak mungkin akan terjadi jika Pak Bupati juga nggak usah bikin tim, bubar nggak jadi deh, ya kan? Jadi memang kerennya Pak Bupati itu pemikirannya maju, mau diajak satu ide-ide baru tuh beliau juga terbuka, gitu. Old but gold. Luar biasa. Jadi manfaatnya sinergi ini sangat besar, besar sekali manfaatnya bagi kita. Nah, apalagi memang ya di bawah kepemimpinan
Ibu ini juga ya sedikit memberikan mungkin karena perempuan. Jadi mengurus semuanya ya Pak? Tidak asal-asalan. Gitu. Saya yang bingung gitu. Tiap hari di daerah A, di daerah utara, terus ke selatan, terus ke timur. Jadi semua satu persatu. Iya. Jadi kepala dinas itu juga betul-betul datang dia, mengikuti ya. Karena kalau proyek nggak kita turun lapangan nanti kita dibohongi Bapak. Bilangnya karena kalau mereka presentasi bilangnya sudah berapa persen ya. Kalau kita langsung cek monitor ya. Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Iya betul. Ya ini saking cintanya kita kepada Kabupaten Sumbawa Barat biar benar-benar pembangunan itu selesai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Kok pakai logo? Jadi pakai tagline-nya PU. Nah, tapi memang betul tugas kita sebagai Apgakum supaya lebih memberikan kemanfaatan pada masyarakat itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi kerja cerdas, kerja ikhlas, lakukan yang terbaik ya. Dan itu tentunya dengan sinergitas ini Pak Bupati juga memberikan ruang, kita juga bekerja sungguh-sungguh, maka ya kita bisa lihat Kabupaten Sumbawa Barat sekarang seperti apa gitu. Jadi tidak perlu kata-kata, yang penting buktinya dulu ya Ibu ya. Menjawab kata-kata itu kalau tidak ada bukti kan percuma ya Bapak. Iya. Sebenarnya kan tadi saya mau nanya itu mengenai pendapat mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Bupati gitu. Saya mau nanya pendapat Ibu. Cuman tadi kayaknya udah langsung udah tektokan langsung. Iya, udah tektokan langsung. Itu otomatis. Kelebihan kita. Iya. Apa yang mau ditanya tuh sudah kita bayang, kita tahu. Jadi sepertinya kayak arahnya itu. Iya. Karena mungkin tadi belum disinggung soal adu bantuan hukum yang sudah diberikan gitu. Iya. Boleh itu ada masalah langsung. Iya, aduh. Silakan. Ya tentunya kalau masalah bantuan hukum Bapak ya kita sudah banyak juga selain hal-hal tadi itu apa yang sekiranya di Pemda merasa butuh dukungan, kita selama ini support untuk kepentingan percepatan pembangunan seperti misalnya penerbitan legal opinion atau pendapat hukum, kemudian penyuluhan hukum juga kita laksanakan. Dan memang kita di sini itu kan banyak sekali bidang kerja Bapak. Jadi kalau untuk pidana umum otomatis melakukan pekerjaan di bidang penegakan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana umum. Nah, jadi kejahatan di Kabupaten Sumbawa Barat ini mereka lah yang mengerjakan nih Pak. Dilakukan penuntutan meskipun saat ini persidangan masih kita laksanakan di Sumbawa Besar, tapi dengan kita lihat sekarang sudah ada pembangunan pengadilan negeri, ya kita harapkan tahun depan kita sudah bisa mulai bersidang di Kabupaten Sumbawa Barat. Jadi itu juga progres yang luar biasa di 2 tahun ini. Pak Bupati juga mensupport untuk bisa didirikan pengadilan negeri sehingga ke depan penegakan hukum makin baik. Ya, kita harapkan semua persidangan terkait pidana dan perdata bisa dilaksanakan di wilayah kita sendiri. Ya, jadi luar biasa sih kerjasama kita, kalau dibahas nggak habis nih sehari ya kan. Belum lagi surat kuasa khusus dari dinas-dinas juga luar biasa banyak. Kemudian penyuluhan hukum, sosialisasi itu banyak sekali. Dan para kepala OPD dan kepala desa ini malah banyak yang sampai mereka itu bermohon pada kita Pak. Iya, di luar yang program itu mereka sampai bersurat pengen kita menjadi narasumber. Iya, ternyata mau kita jadi narasumber. Termasuk dinas-dinas yang ingin kita dampingi dalam pembangunan entah itu fisik ataupun pengadaan-pengadaan,
karena mungkin dilihat kejaksaan itu tidak hanya lip service dan hanya sebatas kata-kata, benar-benar melakukan pendampingan dan ada output yang baik. Kan kalau output yang dimaksud mereka ketika diaudit BPK, ternyata nggak ada temuan. Berarti selama ini kita benar-benar. Itu juga yang menggembirakan di akhir jabatan kita ini kan ada pemeriksaan dengan audit dengan tujuan tertentu. Betul. Dia pemeriksaannya agak lebih dalam dari pemeriksaan reguler. Dan sudah selesai, saya sudah menerima LHP ini. Tidak ada masalah. Jadi sudah lebih detail, ya dengan pendampingan segala macam. Ya ada tapi tidak terlalu signifikan. Betul. Paling kalau kelebihan bayar sedikit wajar ya Bapak. Ada kurang volume segala macam. Tapi tidak ada yang bersifat pelanggaran hukum gitu. Ya itu sih. Tapi yang sengaja, karena mereka juga tahu kan mana yang sengaja di ada yang. Untuk itu biarpun hujan-hujan turun ke lapangan itu Pak tujuannya. Memang supaya benar-benar membawa kemanfaatan. Itu buah dari sinergisitas. Betul sekali. Jadi di OPD tadi di desa, alhamdulillah di OPD hasil pemeriksaan akhir tahun ini audit dengan tujuan tertentu juga bagus. Sangat baik. Izin Ibu mau nanya lagi, barangkali ada yang belum disampaikan mengenai pandangan Ibu mengenai pembangunan yang ada di wilayah Sumbawa Barat ini. Kabupaten Sumbawa Barat itu wilayah kaya, wilayah kaya. Sebagaimana tadi Pak Bupati sampaikan, di sini tuh ada yang masyarakat umum mengenalnya Nyumon ya Bapak ya. Kalau sekarang namanya Aman, PT Aman. Itu jadi di wilayah ini ada sumber kekayaannya luar biasa yaitu emas, sehingga wilayah ini memiliki satu potensi PAD yang tinggi, sehingga dengan sinergitas pemerintah daerah dengan kejaksaan, maka PAD tersebut dapat tersalurkan benar-benar untuk kepentingan masyarakat banyak begitu. Dan Pak Bupati tidak merasa risih kejaksaan masuk banyak memberikan semacam coaching atau pendampingan ataupun tim-tim masuk untuk mengawasi peredaran pupuk, untuk mengawasi pelaksanaan proyek strategis daerah. Artinya apa? Berarti Pak Bupati memang menginginkan yang terbaik. Sebagai kepala daerah tidak risih untuk aparat penegak hukum masuk ikut memberikan satu pendampingan dan pengawasan. Artinya beliau sendiri juga terbuka dan memiliki visi dan misi yang sama, bahwa ingin Kabupaten Sumbawa Barat bertumbuh dengan pesat, dengan berbasis PAD yang lumayan banyak itu gitu. Dan saya rasa saat ini masyarakat juga mengakui ya Pak ya, mengakui begitu banyak pembangunan akses-akses jalan, jalan-jalan tembus itu kita memotong bukit loh. Iya, itu bukan sembarangan. Ya, jadi jalur-jalur yang menuju aset wisata itu semua kita sudah hot mix. Ya, sampai ke wilayah ujung sana saya juga datang Bapak, ya, ke Sekongkang, ada yang namanya Tongo, Talonang, itu jauh sudah ujungnya Kabupaten Sumbawa Barat. Jadi itu termasuk bagian dari kebutuhan mendasar. Betul. Infrastruktur dasar. Iya, itu semua terpikirkan. Jadi kalau kita bandingkan dengan kabupaten lain, ya saya sudah keliling kan kemarin. Memang kita harus mengakui jalan poros desa, jalan wisata ini jauh sekali kita lebih baik. Betul. Sekarang kita kalau mau pergi lihat negeri di atas awan, ke Mantar, hot mix-nya sampai ke puncak. Luar biasa. Mau ke Sekongkang, kalau ke tempat lain masih ada kecamatan yang belum masih batu tidak bisa dengan ranger setengah mati. Betul. Jadi kalau misalnya para turis mau main selancar di wilayah Sekongkang, Maluk, Jerewes, semuanya sudah terakses hot mix ya Bapak ya. Ini potensi yang akan mengganti sumber daya mineral ini dengan Jadi Robi dan dia
harus turun Dari lapangan. Taru Siap, Ibu. sampai ke pantainya paling bagus. Luar Pantainya biasa, bagus. masih Spot indah wisata sekali. pantai. Betul. Jadi untuk kabupaten yang baru berusia 21 tahun ya. Kalau 21 tahun tuh mahasiswa ya Pak ya. Iya. Ya, masih SMA lah. Ini sudah luar biasa. Jadi harapan kami Pak tentunya sebagai aparat penegak hukum bisa berkontribusi dalam pembangunan di usia-usia awalnya Kabupaten Sumbawa Barat ini menjadi satu pondasi yang kokoh. Jadi ke depan itu pembangunannya udah makin baik. Memang ya penting sekali kesadaran hukum ini di masyarakat. Harus. Karena memang sebagai kabupaten baru dia nanti akan kita butuh dia pengembangan infrastruktur yang memang memerlukan partisipasi masyarakat. Betul. Contoh kita bebaskan lahan. Ya. Itu kalau 1-2 warga yang tidak setuju untuk jalan umum, Jadi itu terhambat. bisa menghambat. Iya. Kalau Bapak perhatikan jalur 2 itu hanya karena 1 keluarga tidak setuju. Itu biayanya anggaran itu pembangunan dari APBD 1. Begitu ditarik uang itu tidak selesai. Nah, begitu APBD mau mengerjakannya butuh waktu 2,5 tahun supaya dia hibah dulu ke kabupaten, baru kita bisa mengerjakan. Artinya coba bayangkan. Perlu effort lagi ya Bapak ya. Jadi harus perlu kesadaran hukumnya ini bersinergi, nggak hanya kita yang di Forkompinda, tapi tentunya masyarakat pun harus punya satu kesadaran bahwa dengan dibangunnya jalan ini maka wilayah saya akan lebih maju. Tentang yang menilai tanah kan bukan kita maunya biar dia mahal tidak ada masalah. Daerah dibayar, tapi kan daerah diikat tidak boleh memperkaya orang lain, tidak boleh dia. Dan jadi sudah harus ada, kita ikuti apa yang ditetapkan oleh dan sudah yang ada rumusnya. Kalau APDESA menetapkan itu 10, kita tidak bisa bilang 11-12. Betul. Dan teman-teman auditor untuk yang menerbitkan appraisal itu Pak, sudah ada rumusnya juga ya Pak. Betul. Sudah jadi ada rumusnya gitu ya. Inilah minta kesadaran dulu. Nah, jadi semangat pembentukan awal Kabupaten Sumbawa Barat. Kalau dulu Kota Taliwang ini jalannya sempit. Itu semua kiri kanan secara sukarela memberikan tanah. Diperlebar. Sekarang sudah lihat sendiri di ZAM kanan kiri kita sudah kafe-kafe besar. Kita pertahankan. Jadi Robi dan dia meskipun bertugas di Kabupaten Sumbawa Barat tetap bisa ngafe, nggak kalah dengan Bali, nggak kalah dengan Jakarta, ya kan? Tapi insya Allah dengan jadi bandara itu infrastruktur kawasan ini sudah siap. Dia akan Sumbawa Barat ini akan membuat lompatan yang sangat besar. Jadi bandara itu hulu ya Pak? Karena sudah jadi. Iya benar-benar. Commissioning sudah, kawasan industri kita sudah siapkan. Selamat datang investor. Insya Allah mereka akan aman berinvestasi. Amin. Semangat. Semangat Bapak, semangat Ibu. Tapi kita patut bersyukur kita ditempatkan di sini dengan wilayah serta pimpinan yang sangat luar biasa. Bahkan saya memikirkan ke hal yang belum terjadi tapi sudah dipikirkan ke depannya seperti itu ya Robi ya. Saya belum nanya sudah disampaikan. Iya benar. Kalau dia dibuka jadi. Kalau tapi kalau dalam hal kita membuat keputusan, lompatan keputusan, kemudian ada caci maki, kita yakin bahwa mereka belum paham. Betul. Memang harus kalau dia panjang ususnya ya Pak. Pasti dia akan paham. Jadi pimpinan salah satu kuncinya itu harus sabar. Memang harus sabar. Jadi saya yakin kalau Pak Bupati udah teruji. Sudah teruji. Kita memang sudah fokus dengan tujuan saja. Karena nanti bukti nyata itu adalah jawaban. Ya, kalau kita hanya rajin menjawab tapi tidak membuktikan, masyarakat akhirnya hanya berkata, wah bullshit gitu kan. Jadi kepercayaan pun itu kan perlu bukti. Betul. Time will tell. Iya betul. Time will tell. Kita
sudah sampai di penghujung acara nih Robi sayangnya ya. Jadi kita memohon pandangan serta closing statement lah untuk dari Bapak serta Ibu terkait selama pembahasan kita tadi. Mungkin dapat dari Bapak terlebih dahulu Pak Bupati, mohon izin. Saya kesempatan yang baik ini kebetulan di penghujung masa jabatan saya 9 tahun memimpin Kabupaten Sumbawa Barat. Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada jajaran Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat. Jadi tidak sia-sialah daerah ini memperjuangkan sekuat tenaga bagaimana institusi kejaksaan ini bisa hadir. Nah, karena ini di samping sebagai simbol daerah, alhamdulillah kemanfaatannya sudah kita bisa rasakan. Dan masyarakat, termasuk juga OPD terhindar dari kesalahan. Kemudian juga kepala desa merasa terlindungi, terayomi, begitu ya. Ya mudah-mudahan ini tentu ini kami mengucapkan terima kasih. Belum lagi pendampingan, bantuan segala macam. Sehingga ini tercermin di dalam hasil audit dengan tujuan tertentu. Dan itu alhamdulillah itu lembaga yang berwenang. Dan kami juga bersyukur Kabupaten Sumbawa Barat ini dijadikan calon daerah percontohan anti korupsi di NTB. Luar biasa. Itu kepada jajaran kejaksaan kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kerjasama ini siapapun yang akan memimpin Kabupaten Sumbawa Barat ini mudah-mudahan ini tetap dilanjutkan. Kepada rakyat Sumbawa Barat khususnya terus tetap semangat, ya, terus kita berlomba-lomba untuk mendebar kebaikan-kebaikan. Insya Allah hal-hal yang baik itu akan terjadi pada diri kita, keluarga kita, daerah yang kita cintai ini. Dengan kita berbaik. Terima kasih atas closing statement luar biasa ini. Jadi tadi kalau Kabupaten Sumbawa Barat itu menjadi daerah percontohan anti korupsi, Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat juga wilayah yang bebas. Dari kita dapat predikat itu ya WBK ya. Jadi sama-sama ya bebas korupsi juga, insya Allah. Bebas korupsi. Kemudian dilanjut closing statement dari Ibu Kajari, dipersilakan. Closing statement. Iya. Pada kesempatan ini yang pertama Bapak Bupati, saya sendiri sebagai pribadi Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat periode yang dimulai dari Februari 2023 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Musyafirin yang telah memimpin wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, dan selama dalam kepemimpinan saya juga memberikan dukungan dan ruang yang luar biasa untuk kami membuat program-program, kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya hari ini kami di Kejaksaan dan masyarakat patut berbangga atas apa yang dengan kasat mata pun bisa dilihat bahwa Kabupaten Sumbawa Barat mengalami satu kemajuan yang luar biasa dalam hal pembangunan. Kemudian dalam 2 tahun terakhir ini juga para kepala desa tidak ada yang terjerat dan berhadapan dengan hukum. Artinya pembangunan di sana sini sampai di wilayah-wilayah di tingkat desa juga berjalan dengan luar biasa baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak sinergitasnya gitu. Dan harapan kami tentunya hubungan kerjasama ini bisa terus berlanjut ke depan, entah siapapun nanti kajarinya. Karena saya berarti besok di Februari ini sudah 2 tahun juga gitu ya, memasuki tenor. Tapi intinya kami di sini meniatkan ingin hadir di tengah masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dengan memberikan kemanfaatan. Jadi baju coklat kami jangan hanya untuk melakukan penuntutan saja, tapi dengan fungsi tugas kita yang luar biasa menempati satu posisi yang strategis, dominus litis ya, kita memang seperti ibaratnya di atas mercusuar. Ini tidak sia-sia
ya, menjadi pendorong dari banyak sisi yang sekiranya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin itu Mbak Dia dan Robi, terima kasih juga nih untuk waktunya. Dan terima kasih banyak di sela-sela kesibukan Pak Bupati. Oh iya, jangan lupa di sini itu sebetulnya punya slogan juga. Parili lema bariri. Oh iya. Iya. Apa Pak artinya Pak? Bariri leba bariri. Ya, dia mengatur supaya dia cepat teratur. Ya. Jadi kita yang besarkan ini kita kumpulkan, kita rajut, kemudian kita menata dia supaya dia menjadi lebih baik. Betul. Dan apa yang dilakukan? Mengatur supaya dia teratur. Betul. Jadi program-program Bapak selama ini dan kebetulan juga sinergitas dengan Kejaksaan ini sudah sesuai ya Pak ya dengan tujuan Parili lema bariri. Alhamdulillah. Nah, dari closing statement yang telah dipaparkan oleh Bapak Bupati serta Ibu Kajari, sudah menandakan kita sampai di penghujung acara dan podcast Kejaksaan Negeri Sobat ini. Maka dari itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati serta Ibu Kajari. Sama-sama dia dan Robi. Sudah menyempatkan waktunya di sela kesibukan Bapak serta Ibu hadir sebagai narasumber di podcast ini. Nah, tentunya kita untuk podcast selanjutnya akan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif lainnya untuk mengisi pada podcast selanjutnya. Oke, nah Sobat Adiaksa, bagi yang memiliki kritik, saran, ide untuk topik-topik selanjutnya, bahkan bintang tamu yang akan dihadirkan pada podcast-podcast kita di episode selanjutnya, silahkan komen di channel YouTube kita ya. Nanti akan ada hadiah bagi 5 komentar terbaik dan langsung diumumkan di YouTube channel kita. Wah, menarik ini. Maka dari itu pantengin Nastitun terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.